Ayat hari ini adalah Kejadian 45, ayat 9 sampai 20. Mari kita baca bersama. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Amin. Bacaan hari ini merupakan kelanjutan dari perikop yang kita bahas kemarin. Karena itu, saya ingin memulai firman hari ini dengan mengulas sedikit perikop tersebut. Seperti yang kita lihat kemarin, Yusuf mengungkapkan jati dirinya kepada saudara-saudaranya di meja makan. Setelah 13 tahun yang panjang, ia kembali berhadapan dengan rasa sakit dan luka yang disebabkan oleh saudara-saudaranya. Setelah menghadapi semua yang telah ia alami, ia membuat pilihan yang berani untuk berdiri di hadapan mereka dan menyatakan siapa dirinya. Tentu Yusuf telah banyak berpikir selama 13 tahun itu. Ia bisa saja membayangkan berbagai skenario, bertanya-tanya, bagaimana jika aku bertemu lagi dengan saudara-saudaraku? Mungkin seiring berjalannya waktu yang panjang itu, ia juga sempat berpikir bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat mereka lagi. Meskipun ia tidak tahu persis apa kehendak Tuhan, melihat dirinya menjadi Perdana Menteri Mesir, mungkin ia juga berpikir bahwa inilah yang dimaksud oleh mimpi yang pernah ia alami. Di meja makan itu, Tuhan membawa kembali luka yang telah lama terkubur. Tuhan membuatnya kembali menghadapi kenangan dari masa yang paling ingin ia lupakan. Namun, Yusuf berhasil mengatasi masa-masa sakit itu dan dengan berani memperkenalkan dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Dalam buku Henry Nouwen, tertulis seperti ini. Ketika seseorang menangani lukanya dengan jujur, itu menjadi sumber kehidupan bagi orang lain dan dapat menyediakan ruang yang nyaman bagi mereka yang terluka. Sederhananya, ini berarti bahwa ketika kita tidak menyembunyikan luka kita, melainkan membawanya dengan jujur ke hadapan Tuhan, luka itu justru menjadi saluran anugerah yang dapat kehidupan bagi orang lain. Seperti yang dijelaskan Nouwen, Yusuf, yang dengan jujur menghadapi lukanya, akhirnya berhasil mengatasi luka itu. Namun, ini bukan sekadar mengatasi luka. Ia akhirnya menemukan pemeliharaan Allah yang telah membimbingnya dalam rencananya yang besar, bukan hanya selama 13 tahun itu, tetapi bahkan sejak sebelum ia dilahirkan. Ketika Yusuf, yang sebelumnya hanya melihat sebagian, kini memandang seluruh hidupnya, penderitaannya, luka, dan rasa sakitnya. Dari sudut pandang Tuhan, ia menemukan bahwa semuanya adalah bagian dari rencana Tuhan. Dengan demikian, seperti dalam tulisan Henry Nouwen, setelah menghadapi lukanya, Yusuf dapat menyediakan ruang yang nyaman bagi saudara-saudaranya. Ia menyediakan ruang yang hangat, yang mampu merangkul saudara-saudaranya yang selama 13 tahun telah hidup dalam rasa bersalah, dengan segala rasa sakit dan luka mereka. Setelah itu, Yusuf menjelaskan rencana besar Tuhan kepada saudara-saudaranya. Hal itu tertulis dalam firman Tuhan dari ayat 9 sampai 11. Mari kita membacanya bersama-sama. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu,
Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Amin. Yusuf tidak hanya menyediakan hidangan yang baik dan ruang yang nyaman bagi saudara-saudaranya. Ia kini menjadi saluran perjanjian Tuhan yang luar biasa. Perjanjian yang dimulai ketika Tuhan memilih Abraham dan berjanji bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Secara khusus, dengan membuat mereka tinggal di wilayah Goshen, ia menyediakan ruang bagi penggenapan janji Tuhan, di mana keturunan Yakub setelah 400 tahun akan berkembang menjadi bangsa yang besar dengan lebih dari 2 juta jiwa. Maka, seperti yang disampaikan oleh pendeta Jeong Yongjin kemarin, setelah menghadapi lukanya, Yusuf menemukan pemeliharaan Allah. Ia kini memainkan peran sebagai saluran berharga yang menggenapi kehendak Tuhan yang jauh lebih besar. Kini Yusuf menyampaikan firman kepada saudara-saudaranya di bawah pemeliharaan Allah. Namun ada satu frasa yang sangat menarik perhatian saya. Frasa itu adalah, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, dalam ayat 11. Sebenarnya, bagi kita yang telah sering merenungkan kitab Kejadian, terkadang kisah 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan ini terasa biasa saja dan tidak lagi menyentuh hati kita secara mendalam. Namun, pernyataan bahwa ada 7 tahun kelimpahan dan kelaparan, dan bahwa masih ada sisa 5 tahun kelaparan, dapat kita tafsirkan sebagai hal yang sangat penting. Pertama, mari kita pikirkan dari sudut pandang angka 7 dalam Alkitab. Saudara-saudari, 7 adalah angka yang sempurna. Artinya, periode 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan ini, meskipun secara harfiah berbicara tentang periode 14 tahun, pada saat yang sama dapat ditafsirkan sebagai simbol waktu yang sempurna, di mana tangan Tuhan yang berdaulat mengatur kelimpahan dan kelaparan. Namun, yang terpenting, kita harus berhati-hati. Jika kita mengabaikan karya dan pemeliharaan Allah, kisah 7 tahun kelimpahan dan kelaparan ini bukan hanya sulit kita maknai dengan benar, tetapi juga bisa kita salah tafsirkan. Itulah sebabnya dalam kitab Kejadian, selama 7 tahun kelimpahan itu, tidak ada seorang pun di luar Mesir, atau lebih tepatnya, di luar hikmat Yusuf, yang dapat merencanakan langkah selanjutnya dengan benar. Ketika tidak ditafsirkan dalam terang pemeliharaan Allah, mereka tidak tahu apa arti dari periode 7 tahun ini. Itulah sebabnya, bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hikmat seperti Yusuf, di tengah kelimpahan yang terus-menerus, menjadi terlena dan kehilangan semua kewaspadaan akan krisis. Karena terus-menerus berada dalam kesuksesan, mereka merasa seolah-olah semuanya telah tercapai, seolah-olah mereka dapat melakukan segalanya. Mereka pasti hidup dalam perasaan seperti itu. Singkatnya, mereka menjadi sombong. Akibatnya, mereka sama sekali tidak dapat mempersiapkan diri untuk masa kelaparan. Mereka seolah-olah hidup dalam ilusi bahwa kelimpahan itu akan berlangsung selamanya. Maka, ketika masa kelimpahan berlalu dan masa kelaparan datang, bangsa-bangsa lain sama sekali tidak siap dan akhirnya terpaksa datang mengemis ke Mesir. Lalu, bagaimana kita bisa menafsirkan 7 tahun kelaparan? Meskipun dalam perikop hari ini dinyatakan bahwa baru 2 tahun berlalu dan masih tersisa 5 tahun, jika kita memikirkan dampak dari 1 tahun kelaparan saja di wilayah timur, dekat kuno pada masa itu, kita bisa membayangkan betapa kritisnya situasi saat itu. Bahkan jika mereka dapat bertahan hidup dari tahun ke tahun, ketika kelaparan ini terus berlanjut, ketakutan yang melanda orang-orang pastilah sangat hebat. Meskipun Yusuf tahu tentang 7 tahun itu, orang-orang lain tidak tahu berapa lama penderitaan ini akan berlangsung. Jadi, saat mereka melihat kelaparan memasuki tahun kedua, mereka mungkin sudah merasa semua harapan telah sirna. Melihat ladang dan sawah yang tandus, mereka pasti berada dalam situasi di mana mereka sulit untuk melangkah maju, bahkan untuk menatap masa depan. Oleh karena itu, 7 tahun kelaparan yang tidak dilihat dalam pemeliharaan Allah dapat ditafsirkan sebagai waktu keputusasaan. Dengan demikian, 7 tahun kelimpahan dan kelaparan ini, ketika dilihat tanpa pemeliharaan Allah, dapat dilihat sebagai waktu yang membuat manusia terombang-ambing antara jalan kesombongan dan jurang keputusasaan. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita hari ini, 7 tahun kelimpahan dan kelaparan seperti ini juga datang silih berganti. Ada kalanya kita mengalami masa berkat
yang seolah tak akan pernah berakhir. Tetapi ada juga kalanya kita menghadapi masa keputusasaan yang seolah tiada henti. Ketika berada di tengah-tengahnya, kita seringkali seperti meniti seutas tali tipis antara kesombongan dan keputusasaan. Itulah sebabnya kita membutuhkan hikmat seperti Yusuf untuk menafsirkan hidup dalam pemeliharaan Allah, seperti dalam perikop hari ini. Yang terpenting, bukanlah lamanya masa kelimpahan atau kelaparan, melainkan bagaimana kita hidup sebagai pembawa kehidupan yang mengerti hati Tuhan dan menggenapi kehendak-Nya. Yusuf pertama-tama memainkan peran sebagai saluran Tuhan untuk menyelamatkan Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya dari masa keputusasaan. Ia tidak hanya hidup sejahtera untuk dirinya sendiri, tetapi benar-benar hidup sebagai sumber berkat, bahkan sebagai berkat itu sendiri. Ia melayani semua orang sambil memandang segala sesuatu dalam terang pemeliharaan Allah. Bukan hanya itu, Yusuf membawa Yakub dan saudara-saudaranya ke tanah Goshen. Tanah Goshen yang sangat subur di Mesir ini menjadi infrastruktur terpenting bagi keturunan Yakub yang berjumlah sekitar 70 orang untuk bertumbuh menjadi bangsa yang besar. Kita tidak boleh lupa bahwa semua ini terjadi karena Yusuf, dengan memandang pemeliharaan Allah, telah mempersiapkannya. Bahkan dengan memberitahukan bahwa masa kelaparan masih tersisa 5 tahun lagi. Selain itu, di tengah situasi kelimpahan dan kelaparan itu, Yusuf sedang mengerjakan sebuah karya perdamaian. Mari kita baca firman Tuhan dari ayat 13 hingga 15. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Bagi Yusuf, jabatan Perdana Menteri, kelimpahan dan kelaparan, bahkan dosa dan luka masa lalu bukanlah hal yang terpenting. Apapun keadaannya, ia tetap tekun mengerjakan karya pendamaian di dalam pemeliharaan Allah. Sosoknya ini mengingatkan kita pada Yesus. Gambaran Tuhan kita yang datang untuk mendamaikan segala sesuatu yang telah hancur, kini tercermin melalui diri Yusuf. Jadi saudara-saudari, saya berharap kita dapat hidup seperti Yusuf. Bukan kehidupan yang terombang-ambing oleh keadaan di depan mata kita. Bukan hidup yang meniti tali tipis antara sukacita dan dukacita, harapan dan keputusasaan. Sebaliknya, apapun keadaan di sekitar kita, marilah kita berperan sebagai saluran yang menggenapi keselamatan dan rencana Tuhan, sebagai pembawa kehidupan. Saya berdoa agar kita semua dapat menjadi pribadi yang membawa kehendak Tuhan ke tempat-tempat yang hancur, menafsirkan hidup ini dalam terang pemeliharaannya, dan dengan demikian membawa kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Juga, dimanapun kita berada, saya berharap kita dapat melangkah sebagai orang-orang yang meneladani Tuhan kita, Sang Pembawa Damai. Dimanapun kita berada, entah dalam kelimpahan atau kelaparan, semoga kita dapat hidup sebagai pembawa damai yang menghubungkan Tuhan dengan manusia, dan manusia dengan sesamanya, menjalankan panggilan keimaman kita. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan. Baik dalam kelimpahan maupun kelaparan, semoga kita dapat terus mengalirkan anugerah Tuhan. Dimanapun kita berkumpul, kiranya orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kehidupan, dipulihkan, dan bersaksi tentang anugerah Tuhan. Dengan kata lain, semoga kita menjadi pribadi yang mendamaikan Tuhan dengan manusia, dan manusia dengan sesamanya. Melalui kehidupan kita, kiranya kerajaan Allah, yaitu gereja kita sebagai tubuh Kristus, dapat dibangun dengan kokoh. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan.